Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mufadil dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3, kelompok 3 dengan NIM 74230202438. Pada kesempatan kali ini akan kembali mengulang materi yang telah diajarkan pada mata kuliah Tarikh Tasyri, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang syariat di masa a'immatul mujtahidah atau imam-imam mujtahid. Langsung saja, ada 4 imam mujtahid yang terkenal, juga dikenal sebagai imam mazhab, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sebelumnya bahwa telah dipelajari tentang Ahlul Hijaz dan Ahlul Ra'yu. Ahlul Hijaz adalah orang-orang yang pemikirannya banyak didasari oleh sunnah dan Al-Quran, sedangkan Ahlul Kufah atau Ahlul Ra'yu adalah orang-orang yang dalam memahami maksud dari syariat mereka banyak menggunakan akal pikirannya, sehingga dalam usul fikih nantinya dikenal dengan 2 golongan, yaitu Ahlul Madinah dan Ahlul Ra'yu atau Kufah. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, atau yang nama lengkapnya Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Suttah. Dia latar belakangnya adalah seorang pedagang. Dia lahir di Kufah, sehingga pemikirannya banyak menggunakan Ahlul Ra'yu atau pikirannya. Tapi ada salah satu gurunya yang bernama As-Sa'bi dari golongan Ahlul Hijaz. Imam Abu Hanifah merupakan salah seorang yang dikenal memperkenalkan istilah istihsan, yaitu berpaling dari kaidah umum kepada kaidah khusus selama tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya dan ada unsur kemaslahatan di dalamnya. Maka dia berpendapat bahwa istihsan itu boleh digunakan, sehingga urutannya beliau menggunakan Al-Quran, Sunnah, Qaulus Sahabi, Ijma', Qiyas, Urf, dan Istihsan, seperti itu. Kemudian Imam Abu Hanifah lahir pada 80 Hijriah, tahun 80 Hijriah, dan wafat di tahun 150 Hijriah. Dia mendapatkan 2 masa periode dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Imam Abu Hanifah pernah ditawari jabatan oleh pemerintahan dinasti Abbasiyah, tapi dia menolak, sehingga dengan penolakannya tersebut dia akhirnya ditangkap dan dipenjara, dan wafat di penjara itu. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Imam Imam Asy-Syaibani. Kemudian yang kedua adalah Imam Malik, atau nama lengkapnya Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashabi. Beliau juga hidup di 2 dinasti, karena beliau lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat di tahun 179 Hijriah. Imam Malik adalah imam mazhab yang corak pemikirannya adalah Ahlul Hijaz, karena beliau semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Dia semasa kecil ketika ingin pergi untuk belajar selalu dipesankan oleh ibunya untuk lebih mengedepankan adab daripada ilmu itu sendiri. Corak pemikirannya adalah Ahlul Hijaz karena Imam Malik adalah tidak pernah meninggalkan kota Madinah, sehingga urutannya Al-Quran, Sunnah, kemudian amalan orang Madinah, Ijma', Qiyas, Maslahah Mursalah. Muridnya salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i, dan juga muridnya Imam Abu Hanifah, ya tadi Imam Asy-Syaibani. Beliau juga menolak pemikirannya dijadikan sebagai mazhab negara, sehingga dia juga pernah dipenjara. Kitab yang paling terkenal adalah kitab Al-Muwatta, berisi tentang hadis-hadis yang bercampur dengan corak pemikirannya Imam Malik.
Yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i atau Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Beliau lahir di Gaza. Di usia 3 tahun, beliau dibawa ke kota Mekah untuk lebih dekat kepada nazabnya, keluarga nazabnya, karena beliau juga merupakan keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Pada usia 7 tahun, Imam Asy-Syafi'i telah menghatamkan Al-Quran. Dan pada usia 10 tahun, dia dibawa ke kota Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Di usianya masih kecil, beliau dipercaya oleh Imam Malik untuk mengajarkan kitab Al-Muwatta kepada orang-orang yang lebih dewasa daripadanya. Saat Imam Malik meninggal, beliau kemudian melakukan perjalanan ke kota Yaman karena di sana beliau mengetahui bahwa di sana ada keturunan dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Di Yaman, beliau mendapatkan fitnah. Beliau difitnah sebagai pemberontak sehingga beliau ditangkap oleh pemerintahan dinasti Abbasiyah. Tapi pada akhirnya beliau dibebaskan dari persekusi karena salah satu hakim yang ada pada pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah Asy-Syaibani yang tadi merupakan anak murid dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Beliau lama menghabiskan waktunya di Baghdad. Banyak juga beliau ungkapkan pemikiran-pemikirannya di Baghdad, sehingga beliau dikenal dengan pemikiran beliau mengubah pemikirannya sehingga dikenal kemudian istilah qaulu jadid dan qaulu qadim dan qaulu jadid. Qaulu qadim adalah ketika beliau ada di kota Baghdad, dan qaulu jadid ketika beliau ada di kota Mesir, di Mesir. Beliau adalah salah satu orang yang sangat menentang ajaran Abu Hanifah, yakni al-istihsan tadi, karena beliau menganggap bahwa istihsan itu hanya ingin mengambil enaknya saja. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal atau Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau sangat berfokus pada hadis, di mana setelah beliau meninggal ditemukan banyak sekali hadis-hadis yang telah beliau tulis. Beliau sempat belajar kepada Imam Syafi'i karena beliau lahir di Baghdad dan sempat belajar kepada Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.